Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pandu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Fitria. Terima kasih Selamat. atas izinnya saya bergabung dalam eh, acara coaching Pak Pandu dan Bu Sugianti yang nanti akan dilakukan. Sebelumnya izinkan saya untuk ngobrol sebentar dengan Pak Pandu ya, Bu Sugianti. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Pak Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, Alhamdulillah Bu Fitria, kabar hari ini sehat dan bahagia Bu Fitria. Baik. Bagaimana persiapan Pak Pandu hari ini yang akan melakukan coach dengan rekan sejawat? Persiapan saya Alhamdulillah cukup baik. Mulai dari persiapan fisik, persiapan moral, dan mungkin untuk mempersiapkan uh, coach ya dengan baik nanti supaya proses dari coaching dengan lancar. Seperti itu, Oke. Bu. Sebelumnya Pak Pandu tentu sudah memahami ya tentang kompetensi coaching ya. Ada tiga ya Pak ya. Yang pertama mendengar aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coachi. Pak Pandu, dari tiga kompetensi tersebut, bagaimana pemahaman Pak Pandu? Apakah Uh, sudah menguasai semuanya? Kalau untuk ketiga kompetensi itu mungkin saya masih apa ya Bu, masih dalam tahapan yang masih dasar ya. Kalau saya beri nilai ya mungkin sekitar ya mungkin hanya 7 atau 7,5 Bu. Mungkin ya seperti itu. Wah, sudah luar biasa ya Pak, sudah memenuhi KKM ya. Oh Oke, kakak. Pak Pandu. Untuk malam hari ini kira-kira kompetensi mana yang akan Pak Pandu kembangkan? Eh, saya malam ini ingin mengembangkan tentang kompetensi yaitu yang kedua Bu. Yang kedua tadi. Yang kedua Oh, itu tadi seputar tentang pertanyaan yang berbobot ya kalau tidak salah ya. oh Itu iya, saya pengen seperti itu. baik. Untuk pertanyaan yang berbobot, kriteria penilaiannya yaitu meliputi pertanyaan itu harus terbuka ya Pak, kemudian harus proses dari hasil mendengarkan, mengandung kata kunci, dan tidak boleh menggunakan pertanyaan yang tertutup. Itu nanti Pak yang menjadi kriteria penilaian kita. Kemudian kompetensi mana yang ingin saya amati lebih dalam lagi? Kalau kompetensi ya nanti diamati lebih dalam itu ya eh, yang apa ya yang nomor yang terakhir tadi loh Bu yang disebutkan tadi itu yang mungkin saya lebih condongnya di situ. Oh, yang ingin memberdayakan koci ya Pak ya. Ya, yang memberdayakan Koji itu mungkin nanti yang akan saya berdayakan ke Kojinya. Baik. Kira-kira menurut Pak Pandu, bagaimana indikator pencapaian tujuan dari pengembangan kompetensi koci ini? Dikatakan berhasil jika bagaimana? Eh, untuk indikatornya mungkin kalau saya nilai ya, mungkin kalau dikatakan berhasil itu berarti dari Koji sendiri nanti bisa memecahkan atau mencari solusi terbaik dan bisa mengembangkan potensinya sendiri supaya nanti untuk kedepannya bisa lebih baik. Mungkin itu Wah, indikatornya. iya iya. Sudah bagus Pak Pandu, saya kira pada malam ini Pak Pandu sudah siap dalam memberikan
coaching ya, sebagai coach untuk Bu Sugianti. Baik, untuk malam ini saya nanti izin ya Pak Pandu, Bu Sugianti akan mengamati percakapan coaching antara Pak Pandu dan Bu Sugianti. Saya tidak akan mengganggu proses jalannya coaching, namun saya akan mencatat beberapa hal yang nanti akan saya jadikan umpan balik atau masukan untuk Pak Pandu. Boleh segera bersiap-siap Pak Pandu dan Bu Sugianti, saya persilakan. Baik Bu, terima kasih untuk Bu Fitria. Saya mulai ya Bu Sugianti. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sugianti. Malam Pak Pandu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Pandu sendiri. Ya, alhamdulillah saya juga sehat dan bahagia Bu. Mungkin apa yang dirasakan dulu oleh Bu Yanti untuk malam ini? Apa yang dirasakan? Perasaannya seperti apa? Perasaan saya untuk malam ini, saya merasa semangat ya Pak, karena saya mau bercerita dengan Pak Pandu tentang permasalahan saya yang saya alami. Karena saya berharap dengan bercerita pada Pak Pandu, saya bisa mendapat sebuah pencerahan. Seperti itu Pak Pandu. Baik Bu, perasaannya berarti sedang bahagia ya dan senang. Jadi nanti untuk proses coachingnya ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk Ibu sendiri mungkin untuk hari ini pengen cerita seperti apa? Pengen apa sih yang pengen diceritakan? Iya Pak Pandu, saya itu ada suatu permasalahan ya Pak ya, terkait dengan program pendidikan yang saat ini saya kerjakan, yaitu program PGP, di mana ketika di awal saya mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah, dan sejauh jalan ini kok semakin memudar ya Pak ya, dan itu membuat saya seperti jalan sendiri Pak. Sebenarnya saya ingin berbagi dengan teman-teman, tapi apakah ada yang salah dengan diri saya ya Pak ya? Maksudnya itu, apakah saya terlalu cuek, ataukah teman saya yang memang tidak respon dengan saya, pendidikan saya itu bertanya-tanya Pak Pandu, itu Pak Pandu. Jadi saya merasa galau Pak Pandu. Iya, baik Bu. Dari yang sudah saya dengarkan tadi, berarti permasalahannya mungkin tentang adanya dukungan yang mulai berubah ya dari kepala sekolah, dari pimpinan, sehingga jenengan terkesan berdiri sendiri ya, berdiri sendiri, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mensupport dari atasan. Baik Bu, untuk berikutnya mungkin dari yang tadi jenengan jelaskan itu kan atasan jenengan, kenapa kok mungkin ya ada perubahan support yang dulunya mungkin supportnya bagus, supportnya maksimal, tapi kenapa mungkin ya saat-saat ini atau akhir-akhir ini kenapa kok bisa memudar? Mungkin bisa diceritakan. Ya mungkin ada sebagian faktor dari luar di luar dari pendidikan saya, maksudnya itu masalahan yang lain ya Pak ya, sehingga itu menjadi kayak benang merah, sangkut menyangkut gitu loh Pak, sehingga itu seperti sebuah alasan ketika saya
dalam pendidikan ini kan harusnya dapat dukungan penuh ya Pak, karena satu masalah tadi saya menjadi seperti kayak tak melakukannya dewe gitu loh Pak, jalan sendiri ya Pak. Tapi untuk permasalahan itu pun sendiri ya Pak, sebenarnya itu ya sudah terselesaikan. Yang kemarin itu saya itu komplit Pak, dari sekolah itu tidak hanya kepala sekolah saja, tapi teman-teman yang lain dalam artian itu mungkin sebenarnya itu saya butuh komunikasi di antara mereka. Jika ada yang salah dari saya, jika saya kurang apa, jika ketika saya tidak jelas memberikan sebuah laporan, kan bisa bertanya ya secara langsung ya Pak. Tidak apa ya dibahas di belakang, tapi tidak ada data-data yang relevan ya Pak, jadikan kan seperti fitnah untuk saya gitu. Kalau saya lebih suka saya diomongin di depan, diomongin gini begini gitu loh Pak. Mungkin karena satu masalah yang di luar pendidikan saya tersebut, jadikan satu benang merah, dukungan itu menjadi memudar gitu loh Pak. Oh iya Bu. Berarti mungkin tadi ya dari yang jenengan ceritakan itu kan mungkin ada unsur ditutupi ya, atau mungkin ketidakterbukaan ya mungkin yang dilakukan oleh mungkin dari teman-teman atau mungkin dari pihak atasan yang mungkin jenengan pengennya kan pengen ada keterbukaan ya. Iya. Oke. Baik, untuk selanjutnya mungkin ya dari permasalahan mungkin dari cerita tadi, mungkin apa yang jenengan akan lakukan setelah ini supaya nanti mungkin ada sesuatu yang berbeda atau mungkin ada sesuatu perubahan yang menjadikan jenengan itu bisa merasa lebih baik. Ya, karena apa? Tentunya saya harus lebih meredam emosi ya Pak ya, meredam satu keinginan saya atau meredam ego saya. Ya tentunya memang saya sadar dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi tentunya dibutuhkan kesadaran sosial ya Pak ya. Dimana terkadang saya harus bukan mengorbankan ya Pak, kalau saya bilang mengorbankan kok terlalu mengorbankan perasaan saya, merasa saya tidak ikhlas ya Pak ya. Kalau lebih ke apa ya Pak ya, meredam lah Pak ya, yang menahan ego dengan membuka empati lebih kepada orang lain mungkin ya Pak ya, kita ke depan bisa menempatkan jikalau posisi saya pada posisi teman saya atau sebaliknya, mungkin seperti itu Pak Pandu. Baik Bu, luar biasa ya tadi Bu Yanti berusaha untuk meredam emosi menjadi salah satu cara yang baik untuk mungkin menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi ya. Mungkin dari Bu Yanti mungkin nanti ada pihak-pihak yang mungkin bisa mungkin membantu atau siapa untuk melakukan kegiatan yang nanti akan Bu Yanti lakukan. Mungkin ada atau tidak Bu Yanti? Kalau pihak-pihak ya saya akan perbaiki ya Pak ya, walaupun kalau menurut saya pribadi, kalau semua orang kan punya apa ya Pak, ego tadi ya. Kalau menurut saya pribadi saya merasa tidak bersalah ya kan Pak. Walaupun seperti itu, tentunya kalau saya terus bilang saya tidak bersalah kan tidak ada titik temu ya Pak. Tentunya saya untuk pihak-pihak yang akan saya libatkan ya saya akan koordinasi dengan kepala sekolah. Saya akan kembali ke diri saya lagi, dalam artian saya yang sebelum ada suatu permasalahan saya merupakan pribadi yang memang sering tanya, dalam artian itu sering berbagi gitu loh Pak. Tidak karena satu hal tersebut kemarin kan saya jadi kayak menahan diri, dalam artian apakah nanti hal yang saya bagi diterima apa tidak ya. Kalau dulu kemarin kan saya cuek Pak, mau diterima atau tidak saya berbagi kan gitu Pak.
salah satu hari kemarin saya seperti menahan diri, sehingga mungkin saya akan kembali ke pribadi saya yang sebelum ada permasalahan ya Pak, kembali seperti biasa, kembali dengan teman-teman, bertanya-tanya hal tentang yang pendidikan, tentang pembelajaran kami seperti itu Pak. Baik Bu, luar biasa. Ternyata Bu Yanti sudah mempunyai ya, pencerahan mengenai masalahnya yang mungkin sedang dihadapi. Mungkin apa ya, untuk kedepannya mungkin dari permasalahan tadi Bu Yanti ingin mungkin apa ya, menyelesaikan masalahnya itu mungkin ada durasi waktu atau berapa hari atau berapa minggu atau bagaimana Bu? Oh iya. Ya mungkin untuk permasalahan ini ya kalau bisa sih cepatnya ya Pak. Kita tidak enak juga kalau sebuah lembaga itu ada memendam sesuatu yang jadinya untuk kebersamaan anak-anak, untuk kebersamaan kemajuan sekolah juga kan terhambat ya Pak ya. Betul. Dan itu saya nggih ngalai tadi ya enggak apa-apa nggih. Karena memang tidak, karena semua orang kan tidak ada yang ingin bersalah ya Pak. Mungkin mereka tidak sadar telah bersalah pada saya ya enggak. Saya akan secepatnya memperbaiki hal tersebut. Oke, kalau bisa dalam waktu yang dekat memang ini Pak. Iya Bu. Jadi dalam waktu dekat ini intinya permasalahan yang sedang ada itu harus secepatnya diselesaikan sehingga suasana kerja dan suasana dengan anak-anak menjadi normal kembali, mungkin seperti itu. Mungkin yang terakhir Ibu, mungkin Ibu setelah ini apa yang mungkin ingin Ibu capai, terus nanti dari ketercapaian itu mungkin apa yang menjadi sebuah tanggung jawab untuk Ibu sendiri? Yang dari belajar dari permasalahan ini, jadi yang ingin saya capai ya Pak, yang ingin saya perbaiki yang termasuk dari hubungan keharmonisan di sekolah saya. Itu yang menjadi hal penting, jadi catatan permasalahan ini Pak. Dan tanggung jawab saya adalah menjaga keharmonisan dari lingkungan sekolah saya. Seperti itu Pak Pandu. Baik Bu Yanti, alhamdulillah akhirnya sudah apa ya, ada solusi yang sangat baik, ada pencerahan yang sangat baik yang Bu Yanti bisa dapatkan dalam ngobrol kita malam ini. Jadi untuk malam ini saya kira cukup sekian Bu Yanti. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih Bu Yanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai Pak Pandu dan Bu Sugianti. Sampun sudah Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya tadi sudah menyaksikan, mengamati hasil dari pelaksanaan coaching. Baik, izinkan saya ya Bu Sugianti untuk berbincang sebentar dengan Pak Pandu. Ya, Bu. Pak Pandu, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching hari ini sebagai coach? Alhamdulillah Bu, perasaannya lega, perasaannya plong. Meskipun di awal-awal mungkin ada sedikit sedikit khawatir mungkin dari persiapan saya mungkin ada kekurangan, tapi ternyata setelah berjalan mengalir dengan Bu Yanti ternyata sangat luar biasa. Bu Yanti bisa
menjawab atau menceritakan apa yang dialami dengan sangat baik. Seperti itu, Bu. Ya, tadi kompetensi yang ingin diobservasi lebih lanjut adalah memberdayakan coach ya Pak. Ya, Apakah pelaksanaan coaching tadi yang Bapak laksanakan sudah sesuai dengan rencana? eh, ada Bu, ada yang mungkin mayoritas sudah sesuai, mulai dari mengarahkan coach, terus membuat rencana aksi, sampai mendorong ide-ide dari coach itu sendiri dalam menyelesaikan masalah. Ya mungkin masih ada beberapa kekurangan, itu menjadi bahan evaluasi saya berikutnya. Ya, kalau boleh tahu Pak, hambatannya apa atau kekurangannya tadi seperti apa? Kalau hambatannya tadi mungkin apa ya, mungkin dari susunan kalimat ini mungkin yang mungkin saya berikan, mungkin ada beberapa hal yang tadi saya rasa kurang begitu pas, tapi untuk selebihnya mungkin tidak ada Bu, tidak ada hambatan. Oh iya, kalau boleh merefleksi Pak Pandu, kira-kira dari skor 1 sampai 10 sebelum coaching dan sesudah coaching ini ada peningkatan seberapa besar? Iya, Bu, kalau tadi sebelum coaching kan saya bilangnya kan antara 7 sampai 7,5 ya. Ya mungkin kalau ini sesudah coaching, mungkin ini ya mungkin ada peningkatan Bu, mungkin dari 7,5 menjadi 8, itu saja yang sudah bagus. Baik, kira-kira rencananya ke depan seperti apa untuk agar bisa mencapai 9 gitu ya? Oh, oh, untuk rencana kedepannya mungkin saya mungkin lebih sering nanti melakukan coaching-coaching ke teman sejawat, rekan sejawat, atau mungkin pihak-pihak lain, sehingga nanti bisa lebih terbiasa atau mungkin lebih apa ya, lebih mapan dalam membuat pertanyaan atau membuat apa ya, suasana dalam coaching ini menjadi lebih hangat gitu, menyenangkan. Wah, luar biasa ya Pak Pandu. Baik Pak Pandu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Ya, Ya, Bu. proses coaching yang Bapak lakukan sebagai coach sudah baik, sudah sesuai dengan alur yang diinginkan, alur Tirta. Tadi Pak Pandu sudah memberikan beberapa pertanyaan pemantik, pertanyaan yang terbuka kepada Koci. Yang pertama, Pak Pandu sudah menanyakan perasaan, kemudian menggali tentang apa yang ingin diceritakan, kemudian apa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Nah, itu sudah bagus Pak Pandu. Kemudian Pak Pandu juga menanyakan rencana yang akan Koci lakukan ke depan. Kemudian siapa saja yang akan membantu untuk melaksanakan rencana tersebut dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut. Sudah bagus Pak Pandu. Indikator-indikator pada kompetensi memberdayakan Koci sudah Pak Pandu lakukan. Mungkin nanti Pak Pandu bisa memberikan pertanyaan yang apa ya, yang sifatnya memotivasi gitu ya Pak Pandu, yang sifatnya menguatkan diri untuk Koci. Hanya itu saja. Kalau boleh saya menilai, Pak Pandu sudah di angka 9,5. Sudah bagus ya Pak Pandu. Perlu Iya. latihan lagi agar mencapai nilai yang sempurna. Baik, Baik. terima kasih Bu Fitria. Ya, satu pertanyaan lagi Pak Pandu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Pandu ingin kembangkan berdasarkan pengalaman coaching tadi? Untuk kompetensi yang nanti mungkin ya kedepannya ingin saya kembangkan itu untuk pertanyaan berbobot itu.
mungkin itu yang mungkin akan saya lebih fokuskan ya di situ. Ya, bagus. Baik, berarti pertanyaan berbobot nanti ya yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Sebenarnya kemampuan mengcoaching ini akan bagus jika terus dilatih. Itu ya Pak Pandu ya. Yap. Bagaimana kalau Bu Yanti? Saya mau tanya perasaannya bagaimana hari ini setelah di-coaching oleh Pak Pandu? Lega Bu Fitria, Nah, saya alhamdulillah. merasa didengarkan, saya merasa ada teman yang cerita ya Bu ya, dan saya bisa memunculkan yang sebenarnya tadi buntu ya bukan sebelum sebelum saya bercerita dengan Pak Pandu saya tidak tahu itu saya harus bagaimana. Setelah saya bercerita dengan Pak Pandu mulai dengan beberapa pertanyaan yang membuat saya tersadar dan membuat saya menjadi tahu akan apa yang akan saya lakukan. Itu Bu Fit. Ya, terima kasih Bu Sugianti, terus semangat. Pak Ya, Pandu, baik. Kita akan ketemu lagi ya Pak, 1 minggu lagi untuk melihat perkembangan eh, dari penguasaan kompetensi coaching ini dalam diri Pak Pandu. Terima kasih atas waktunya, mohon pamit, undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu